Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, dan salam kebajikan. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan memaparkan materi yang kami dapat, yaitu perkembangan dan keplastisan otak. Nah, sebelum kami memaparkan materi kami, perkenalkan masing-masing dari kelompok 5, yaitu Intan Nafulani, Muhammad Rizky Al-Fazri, Emilia Wulanovita, Alfian Dharma Saputra Kusaini, Dian Nistianasari, Nela Dindasari, Reina Salsabila Amalia Putri. Di bab pertama, kami akan membahas mengenai perkembangan otak. Nah, di sini kami akan menjelaskan mengenai definisi pertumbuhan dan perkembangan akson, neuron baru di masa depan, kompetisi antar akson, rentannya otak yang sedang berkembang, penyesuaian sesuai pengalaman, dan pengaruh pengalaman khusus. Definisi perkembangan otak di Gates Object Permanence. Perkembangan otak terjadi akibat kematangan fisik dan perkembangan. Saat manusia lahir, berat otak sekitar 350 gram. Pada tahun pertama, mencapai 1000 gram. Otak dewasa memiliki berat 1200 sampai 1400. Prefrontal cortex perkembangan secara cepat pada usia 7 sampai 12 bulan. Pertumbuhan dan perkembangan akson. Ilmuwan neuroscience membagi menjadi 5 tahap, yaitu proliferasi, migrasi, diferensiasi, myelinasi, dan sinaptogenesis. Untuk penjelasannya, yaitu yang pertama proliferasi, pembentukan neuron yang baru, di mana pada masa awal perkembangannya sel-sel menghabisi ventrikel, membelah, sebagian menetap di lokasi awal dan terus-menerus membelah sebagai sel induk, dan sebagian lain berkembang menjadi neuron dan glia primitif yang akan berpindah ke lokasi lain. Yang kedua yaitu migrasi, atau bergerak menuju lokasi akhirnya di dalam otak. Sebagian sel bergerak radial dari bagian dalam otak menuju bagian luar, sebagian bergerak melingkar pada permukaan otak, dan sebagian lagi bergerak melingkar lalu bergerak radial. Yang ketiga itu neuron melakukan diferensiasi secara bertahap, membentuk akson dan dendrit yang merupakan ciri khusus neuron. Akson tumbuh lebih dulu terkadang saat neuron sedang berpindah. Yang keempat itu myelinasi, tahap lanjut yang lebih lambat. Myelinasi adalah proses di mana glia menghasilkan materi lemak insulasi yang mengakselerasi transmisi impuls pada sejumlah besar akson hewan vertebrata. Myelin pertama kali dibentuk di sumsum tulang belakang, kemudian otak bagian belakang, bagian tengah, dan bagian depan. Tahap yang terakhir yaitu tahap sinaptogenesis yang berlanjut seumur hidup kita. Neuron terus-menerus membentuk sinapsis baru dan menyingkirkan sinapsis lama. Pada sebagian manusia usia lanjut, proses sinaptogenesis dan pembentukan cabang dendrit baru akan mulai melambat. Bab ini mengenai neuron baru di masa depan, terdapat 2 subbab, dan saya akan menjelaskan mengenai pencarian jejak kimiawi melalui akson. Jadi, Paul Weiss ini adalah seorang biolog terkenal, dan ia ini melakukan sebuah penelitian dengan mencangkok kaki tambahan pada seekor salamander dan menunggu hingga ada akson yang tumbuh masuk ke dalamnya. Dan alasan Paul Weiss ini itu melakukan penelitian hewan salamander dan amfibi karena dapat menerima pencangkokan anggota badan tambahan pada kedua hewan tersebut. Dan dari penelitian ini juga, Paul Weiss menolak ide bahwa tiap akson mengembangkan satu cabang yang mengarah ke otot penggerak anggota badan tambahan. Dengan kata lain itu, jenis akson dan jenis otot yang dilekati akson tidak memberikan pengaruh apapun. Yang kedua, kespesifikan hubungan akson. Semasa ini, Weiss melakukan studinya, yaitu dengan sebagian besar penelitian pertumbuhan akson berfokus untuk mempelajari bagaimana akson sensorik dapat mencari jalan hingga ke target yang tepat di otaknya. Seperti halnya percobaan yang dilakukan
dilakukan oleh Weiss yaitu melakukan percobaan melalui penelitian pada kaki salamander yang dapat bergerak seirama pada kaki sebelahnya. Begitupun juga yang dilakukan oleh Roger Sperry, yaitu dengan melakukan percobaan pemotongan syaraf optik beberapa salamander. Syaraf yang rusak akan disambung lagi pada beberapa tektum. Di masa depan, gradien kimia. Akson yang sedang tumbuh akan mengikuti sebuah jalur yang dibentuk oleh molekul permukaan sel. Dalam prosesnya memandu akson menuju arah yang benar, akson ditarik oleh zat kimia dan ditolak oleh sebagian lainnya. Beberapa akson mengikuti jejak yang ditinggalkan oleh satu zat kimia yang menimbulkan ketertarikan hingga akson mencapai lokasi tengah di mana akson akan menjadi tak sensitif terhadap zat kimia tersebut dan mulai tertarik atraktan lain. Pada akhirnya, akson akan mengatur dirinya sendiri sesuai gradien kimianya. Terima kasih. Kompetisi antar akson. Ketika akson-akson telah mencapai targetnya, maka setiap akson akan membentuk sinapsis dengan sel di lokasi yang kira-kira tepat, dan setiap sel target menerima sinapsis dari banyak akson. Awalnya, akson membentuk hubungan percobaan dengan banyak neuron postsinaptik. Neuron tersebut akan memperkuat sebagian sinapsis dan mengeliminasinya. Pada evolusi Darwin, mutasi dan rekombinasi menghasilkan variasi tampilan luar dan perilaku individu. Hal yang sama terjadi dalam perkembangan sistem syaraf. Pada awalnya, neuron dan sinapsis dibentuk lebih banyak dari yang dibutuhkan. Prinsip kompetisi antar akson adalah hal yang penting, dan analogi dengan evolusi Darwin harus digunakan dengan hati-hati, karena mutasi pada gen adalah peristiwa yang acak, tetapi neurotrofin memandu cabang-cabang akson yang baru beserta sinapsis ke arah yang benar. Rentannya otak yang sedang berkembang. Menurut Lewis Wolpert, gastrulasi adalah masa terpenting dalam hidup kita, bukan ketika kita dilahirkan, menikah, ataupun mati. Maksud Wolpert adalah apabila kita mengalami gangguan pada tahap awal perkembangan, maka masalah akan muncul sejak saat itu. Gastrulasi adalah salah satu tahapan awal perkembangan embrionik. Perkembangan otak adalah masa yang sangat rentan, karena itulah gangguan zat kimia yang dapat ditoleransi otak ketika dewasa akan merusak. Bila terjadi pada masa awal perkembangan, otak yang berkembang sangat rentan terhadap malnutrisi, zat kimia, racun, dan infeksi, karena semua hal yang hanya menyebabkan gangguan ringan pada masa dewasa. Contohnya, gangguan fungsi tiroid pada orang dewasa akan menyebabkan kondisi letargi sementara, tetapi pada bayi dapat menyebabkan keterbelakangan mental. Tiroid adalah hal yang umum karena adanya defisiensi yodium. Di masa kini jarang terjadi karena garam dapur hampir selalu diperkaya yodium. Otak janin sangat rentan terhadap alkohol. Ibu yang mengonsumsi alkohol selama masa kehamilannya akan melahirkan anak dengan sindrom alkohol pada janin atau fetal alcohol syndrome, yaitu sebuah kondisi yang ditandai dengan sikap hiperaktif, impulsif, kesulitan mempertahankan perhatian, berbagai tingkat keterbelakangan mental, masalah dengan pergerakan, kelainan jantung, dan kelainan wajah. Anak yang menderita sindrom alkohol janin apabila mencapai masa dewasa akan beresiko tinggi menjadi pecandu alkohol, ketergantungan obat, depresi, dan gangguan jiwa lainnya. Bahkan pada anak yang penampilannya normal, perilaku impulsif, dan prestasi menurun di sekolah,
ternyata berkorelasi dengan konsumsi alkohol yang dilakukan oleh ibunya dalam masa kehamilan anak tersebut. Mekanisme sindrom alkohol pada janin mungkin berkaitan dengan apoptosis. Untuk mencegah apoptosis neuron perlu mendapatkan neurotrofin bukan hanya dari sel target, tapi juga dari akson yang tumbuh ke arahnya. Alkohol mengurangi pelepasan glutamat yang merupakan neurotransmitter inhibitor utama otak. Oleh karena itu, terdapat banyak neuron yang menerima eksitasi dan neurotrofin lebih sedikit dari normalnya, sehingga mereka menjalani proses apoptosis. Penyesuaian sesuai pengalaman. Otak telah berevolusi sehingga memiliki kemampuan menyusun ulang dirinya sendiri sebagai respon pengalaman kita. Pengalaman dan percabangan dendrit dan akson berubah bentuk sepanjang hidup kita. Menurut metode yang dikembangkan oleh Del Parves dan R.D. Halley mengamati struktur neuron hidup dalam waktu, hari, ataupun minggu yang berbeda. Kemudian, terlihat bahwa ada percabangan dendrit yang bertambah panjang, ada yang bertambah pendek, ataupun hilang dalam waktu yang berbeda. Penelitian lanjutan mengungkapkan ketika dendrit menumbuhkan spina baru, maka beberapa spina hanya bertahan beberapa hari, ada yang bertahan lumayan lama, bahkan mungkin bertahan seumur hidup. Bagi kalian yang belum tahu spina itu merupakan struktur kecil yang tumbuh pada dendrit dan dapat memperbesar luas permukaan untuk penerimaan sinapsis. Penambahan ataupun pengurangan spina berarti juga terjadi penambahan ataupun pengurangan sinapsis, dan hal tersebut berkaitan dengan proses pengolahan informasi potensial. Kemudian, pengalaman akan mengendalikan jumlah dan tipe perubahan yang terjadi pada neuron. Contohnya yaitu, jika kita hidup di lingkungan yang kompleks dan menantang, maka kita akan membutuhkan sistem saraf yang sangat rumit. Contoh lainnya yaitu ketika tikus yang hidup di lingkungannya lebih menstimulasi akan mengembangkan korteks yang lebih tebal, percabangan dendrit lebih banyak, dan peningkatan performa pada berbagai uji hasil belajar. Terdapat banyak neuron yang sudah teradaptasi dengan baik. Lalu, perubahan yang terjadi pada neuron bergantung pada pengalaman baru dan menarik. Sebagai contohnya, setelah melatih keahlian tertentu, maka hubungan neuron yang relevan dengan keahlian tersebut akan berproliferasi, sementara hubungan yang lain akan memendek. Pertambahan ukuran neuron yang terukur juga telah diperlihatkan pada manusia sebagai akibat dari aktivitas fisik, seperti pada suatu kasus berupa latihan juggling bola harian. Pengaruh pengalaman khusus. Struktur dan fungsi detail otak dapat dimodifikasi melalui pengalaman. Contohnya, neuron menjadi lebih responsif dan teradaptasi terhadap stimulus yang telah menjadi penting atau memiliki makna di masa lalu. Adaptasi otak pada individu yang buta sejak lahir. Orang buta memiliki indera sentuhan dan pendengaran yang sangat sensitif, atau orang yang tuli memiliki indera sentuhan dan penglihatan yang tajam. Kehilangan satu indera tidak mempengaruhi reseptor organ indera lain. Contohnya adalah kebutaan tidak mempengaruhi reseptor sentuhan di jemari, tetapi kehilangan satu indera akan meningkatkan perhatian pada indera lain. Dan setelah bertahun-tahun perhatian tersebut teralihkan, maka otak akan memperlihatkan adaptasi yang terukur. Hasil memindai EEG dan fMRI pada individu buta yang memperlihatkan peningkatan aktivitas korteks oksipital. Burton et al. 2002, Sadatu et al. 1996, 1998. Pengaruh pengalaman khusus. Struktur dan fungsi detail otak dapat dimodifikasi melalui pengalaman.
Contohnya, neuron menjadi lebih responsif dan teradaptasi terhadap stimulus yang telah menjadi penting atau memiliki makna di masa lalu. Adaptasi otak pada individu yang buta sejak bayi. Orang buta memiliki indera sentuhan dan pendengaran yang sangat sensitif, atau orang yang tuli memiliki indera sentuhan dan penglihatan yang tajam. Kehilangan satu indera tidak mempengaruhi reseptor organ indera lain. Contohnya adalah kebutaan tidak mempengaruhi reseptor sentuhan di jemari, tetapi kehilangan satu indera akan meningkatkan perhatian pada indera lainnya, dan setelah bertahun-tahun perhatian tersebut teralihkan, maka otak akan memperlihatkan adaptasi yang terukur. Setelah kita membahas mengenai bab perkembangan otak, kita saat ini akan membahas mengenai keplastisan setelah kerusakan otak. Adapun subbabnya yaitu kerusakan otak dan pemulihan jangka pendek, mekanisme lanjut pemulihan, dan penyesuaian perilaku yang dipelajari. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kerusakan otak dan pemulihan jangka pendek. Nah, hampir setiap orang yang bertahan hidup setelah mengalami kerusakan otak pastinya akan memperlihatkan sedikit pemulihan perilaku. Dan ada beberapa kasus terjadinya pemulihan total pada orang yang mengalami kerusakan otak tersebut, teman-teman. Nah, hal-hal yang mungkin menjadi penyebab kerusakan otak itu bisa jadi tumor, infeksi, paparan terhadap radiasi dan racun, serta kondisi degeneratif seperti penyakit Parkinson dan Alzheimer. Tidak hanya itu saja, di usia muda juga bisa mengalami kerusakan otak, yaitu disebabkan oleh cedera kepala tertutup, benturan keras akibat jatuh, terus kecelakaan kendaraan bermotor, atau kecelakaan lainnya, lalu penganiayaan atau trauma lain yang terjadi tiba-tiba tetapi tidak langsung melukai otak. Lalu, nggak hanya usia muda saja, tapi pada usia tua juga mengalami kerusakan otak. Tapi disebabkan oleh hilangnya peredaran darah ke otak secara sementara atau bisa disebut juga sebagai stroke. Nah, ada beberapa tipe stroke nih, teman-teman. Tipe stroke yang lebih umum itu adalah iskemia namanya, yaitu penghambatan peredaran darah pada arteri karena ada penggumpalan darah atau gangguan lain. Lalu, tipe stroke yang jarang terjadi itu disebut sebagai hemoragi, yaitu peredaran darah, maksudnya perdarahan yang disebabkan arteri yang pecah. Nah, saat ini tuh dokter dengan cepat itu bisa menangani pasien stroke, teman-teman. Karena pengaruh stroke yang merugikan dan tenang saja, itu pasti bisa dihindari kok. Dengan cara kita menjaga pola kesehatan kita masing-masing. Nah, adapun obat dengan nama aktivator plasminogen jaringan atau tisu plasminogen aktivator dengan singkatan TPA itu bisa memecah penggumpalan darah. Nah, obat ini juga memiliki pengaruh yang beragam pada neuron yang rusak. Agar hasil pengobatannya itu cukup signifikan, maka pasien harus mendapatkan TPA dalam kurun waktu 3 jam setelah serangan, walaupun masih ada sedikit manfaat apabila digunakan dalam kurun waktu 6 jam setelah serangan. Nah, apabila terjadi keterlambatan penggunaan obat tersebut untuk menyelamatkan neuron-neuron di lokasi terjadinya iskemia atau perdarahan, tenang saja kok, masih ada harapan untuk neuron-neuron yang berada pada daerah penumbra, yaitu daerah yang mengelilingi lokasi kerusakan tersebut, teman-teman. Nah, ada salah satu ide yang diajukan untuk menolong daerah penumbra adalah dengan menghambat sinapsis glutamat atau mencegah masuknya ion positif ke dalam neuron. Tetapi sebagian besar metode yang telah dilakukan itu tidak berhasil. Mekanisme lanjut pemulihan. Nomor 1, diastesis. Dapat diartikan sebagai menyebabkan hilangnya suatu perilaku yang terjadi setelah kerusakan otak. Maka,
Obat stimulan dapat mengurangi efek diagesis sehingga mendorongkan untuk pemulihan, yang berarti dari daerah yang awalnya rusak dan diagesis dihubungkan satu sama lain oleh neuron. Hilangnya struktur mengganggu fungsi sistem utuh yang tersisa dan menyebabkan ketidakseimbangan fisiologisnya. Yang ketiga, supersensitivitas denervasi, yaitu peningkatan sensitivitas terhadap satu neurotransmitter pada suatu neuron setelah akson yang tumbuh ke arah neuron tersebut rusak. Supersensitivitas denervasi ini merupakan satu cara untuk mengkompensasikan input yang berkurang. Mekanisme lanjutan pemulihan. Yang kedua, pertunasan. Ketika sekelompok akson mati, maka sel yang kehilangan sumber inervasi akan beraksi dengan melepaskan neutropin untuk merangsang akson lain untuk membentuk cabang baru atau tunas kolateral yang melekat pada sinapsis yang kosong. Secara bertahap, dalam kurun waktu beberapa bulan, tunas tersebut akan mengisi sebagian besar sinapsis yang kosong. Yang keempat, akson yang tumbuh kembali. Dalam keadaan tertentu, akson yang rusak dapat tumbuh kembali, walaupun badan sel tidak dapat terganti. Penyesuaian perilaku yang dipelajari. Sejauh ini, kita telah membahas tentang perubahan hubungan di dalam otak, bahkan sebagian besar pemulihan dari kerusakan otak terjadi berdasarkan proses belajar dan bukan proses penyesuaian struktural. Individu penderita kerusakan otak yang sepertinya telah kehilangan beberapa kemampuan, mungkin kemampuan tersebut memang hilang sama sekali, atau mungkin juga dapat ditemukan kembali dengan usaha yang memadai. Banyak orang yang mengalami kerusakan otak, mereka dapat melakukan hal yang lebih banyak daripada yang mereka sadari. Seringkali mereka menemukan cara untuk menyelesaikan sebuah kegiatan harian tanpa bergantung pada kemampuan mereka yang telah terganggu. Contohnya yaitu ketika seseorang yang mengalami gangguan pada kemampuan pengenalan wajah, mereka akan belajar mengenali orang lain melalui suaranya. Nah, kemudian tubuh manusia itu telah dilengkapi dengan kemampuan untuk mengganti sel darah merah atau sel kulit yang telah mati. Tetapi, tubuh manusia itu tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk mengganti sel otak yang mati secara sempurna. Jadi, respon yang muncul setelah kerusakan otak belum tentu menguntungkan. Contohnya seperti pertunasan kolateral dan pengorganisasian ulang akson pada representasi sensori korteks. Itu adalah hal yang lumrah jika kita berasumsi bahwa evolusi tidak menghasilkan kemampuan pemulihan otak yang banyak karena individu yang mengalami kerusakan otak memiliki kemungkinan yang rendah untuk sintas sehingga dapat pulih sepenuhnya berdasarkan sebagian besar sejarah evolusi manusia. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Kurang lebihnya kami ucapkan mohon maaf. Demikian akhir dari presentasi kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi terima kasih.